yang sedang dijalankan oleh Karantan saat ini? Kebetulan sih kalau usaha itu saya lagi dijalani semua hal yang emang berhubungan sama kopi. Contohnya dari mulai kedainya, apa roasterinya, ya roasting kopi, sama kita bermitra sama petani juga. Mungkin bisa diceritakan nih bagaimana proses perjalanan Karam dan menjadi seorang wirausahawan seperti sekarang ini. Sebetulnya sih kalau cerita dulunya aja ya, dulu tuh sebetulnya sekolah tuh farmasi, suatu farmasi, SMK farmasi, sempat kerja juga di rumah sakit, di industri obat juga selama 8 tahun, kemudian pernah kerja di klinik juga, sampai satu titik ketemu kopi dan suka gitu kan, mendalami sampai kita memutuskan nyoba-nyoba buat jualan. Nah, pertama itu jualannya itu di Car Free Day dulu tuh, tiap hari minggu coba jualan melapak. Dari situ apa namanya, sama teman-teman juga, sama teman kosan ada 4. Cuma mereka berdua karena mungkin rasa ini nggak akan menjanjikan gitu kan. Kalau saya sih lebih ke saya bisa ngebuktiin saya bisa sukses dengan apa yang mereka lakukan. Dari situ saya konsisten sampai akhirnya punya kedai sendiri dalam bentuk ya yang itu tuh ya dari bambu gitu kan, sampai sekarang kayak gini. Mungkin nih, apakah ada tantangan-tantangan ketika memulainya? Kalau tantangan pasti ada, tantangan pasti selalu ada di dalam segala bidang juga gitu. Kalau di usaha sih lebih ke apa ya, mungkin klisenya itu modal gitu ya, banyak yang orang tuh nggak mau apa, tidak mau memulai usaha tuh karena kendalanya modal. Tapi ternyata modal itu bisa jadi tidak harus jadi prioritas utama selama kita punya ilmunya, kita punya kemauan, kita mulai aja dulu. Dan saya juga dulu modalnya nggak gede gitu, sampai sekarang itu ya awalnya dari modal yang itu cuma sekitar 2 jutaan dulu. Mungkin nih ada masukan mungkin buat generasi muda, sifat apa sih yang harus dimiliki seorang wirausahawan seperti Karam dan ini? Sifatnya paling apa ya, konsistensi, jangan jenuh, jangan gampang bosan, terus apa, harus bisa apa ya, harus bisa berimprovisasi juga sama keadaan. Karena kalau di bidang kebetulan di kopi itu emang udah masuk ke industri kreatif juga ya. Terus kita juga jangan apa membatasi diri untuk kenal sama orang lain, meluas apa teman sebanyak mungkin, mau lintas profesi juga jangan membatasi diri untuk itu, karena dari sana kita banyak ilmu juga yang kita bisa apa, bisa serap gitu untuk diimplementasikan di usaha kita. Hal apa saja nih yang akan dipersiapkan ketika awal misalkan membangun kafe ini saja misalkan? Kalau yang apa ya dulu tuh ya, awalnya tuh kita belajar dulu, jadi istilahnya awal kreatif itu kita persiapan senjata dulu gitu kan, nggak mentang-mentang berani langsung terjun kan, tahu-taunya mati konyol gitu kan. Seenggaknya kita membekali diri dulu supaya kita nggak mati konyol istilahnya. Tapi jangan terlalu banyak takut juga, takut rugi lah, takut apa. Kalau dari kegagalan juga itu pembelajaran, karena kegagalan itu nggak ada di sekolah gitu kan, itu dari pengalaman kita juga. Tapi dari kegagalan itu kita bisa apa, banyak belajar untuk perbaikan ke depannya. Untuk membuka usaha ini juga kan ini sebenarnya belajar dari mana sih sehingga bisa membangun kafe ini? Dulu awalnya tuh dari teman-teman, dari komunitas, ikut kumpul-kumpul, sharing-sharing, terus ikut-ikut sampai ke swing ya, ikut kelas ya istilahnya nggak apa ya,
Islam biar kita juga pembekalan dibekali secara akademis juga, nggak hanya praktisinya aja, tapi praktisi sama akademisnya kita didukung gitu kan, kita bisa dikolaborasikan dan diimplementasikan di usaha kita. Ada nggak misalkan ketika akan menjadi terus ini misalkan jadi pembeli kafe ini kan ada kalanya misalkan mengalami penurunan, ada suatu permasalahan. Ya, kalau itu selalu pasti ada kalau yang namanya usaha. Kalau kan usaha itu beda sama kita kerja di orang itu kan. Kalau namanya kita kerja, kita kan udah ada jatah penghasilan per bulan kita udah pasti gitu kan. Kalau usaha kan nggak tentu. Kadang bisa satu hari kita bisa sesuai dengan penghasilan sebulan waktu kita kerja, atau satu hari itu kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Itu kan sangat memungkinkan kalau di dunia usaha itu. Nah gitu, dan itu emang yang dituntut dari seorang wirausahawan gitu, untuk bagaimana kita memutar otak, bagaimana kita berimprovisasi atau improvisasi dengan keadaan gitu kan, membaca keadaan. Itu uniknya di dunia usaha kayak gitu, makanya itu nggak ngebosenin. Mungkin untuk kedepannya sendiri apakah ada suatu inovasi atau misalkan membuat kedai-kedai di daerah yang lain misalkan? Sebetulnya udah ada planning kita, bisnis plan udah ada beberapa program yang bakal kita jalankan. Ada sudah 4-5 program yang akan kita jalankan, tapi biar surprise aja, nanti bisa langsung ada kita lakukan. Tapi selama ini berjalan, kita sebetulnya nggak fokus di kedai aja. Prioritas kita bukan hanya kedai kopinya, kedai kopi kita itu karena saya kan gerakannya itu usahanya lebih ke yang melihat potensi yang ada di daerah saya, khususnya dalam kopi Kamojang gitu kan. Jadi cita-cita saya si kedai kopi ini tuh jadi etalase buat kopi Kamojang. Kedai ini tuh jadi pusat informasi tentang kopi Kamojang. Di saat orang lain datang mencari informasi tentang Kamojang, bisa dapat kayak gitu. Kita juga, dan selama ini kita juga dengan beberapa petani, dengan beberapa produsen kopi yang ada di Kamojang, kita bantu untuk pendistribusiannya juga, kita bantu untuk petani-petani yang ingin mencoba mengolah pasca panen juga kayak gitu. Mungkin semakan akang nih muncul itu sebenarnya tiba-tiba muncul atau misalkan karena lagi butuh uang misalkan modal ya misalkan tiba-tiba muncul ide membuat kafe ini. Tiba-tiba muncul sih. Sebenarnya dulu tuh nggak langsung ke kafe. Dulu tuh pas pilih kopi itu yang pertama tadi kan jualan di kafe itu tuh tahun 2015 itu di Cipanas Puncak. Dulu tuh pulang ke sini nggak langsung buat kedai, justru malah berkebun dulu tuh berkebun kopi, terus diolah kopinya sendiri. Lebih ke dulu tuh karena lihat di kita tuh ternyata ada potensi kopi yang lumayan yang besar gitu kan. Tapi di sini warganya tidak kurang peka terhadap potensi yang ada di kita. Makanya saya lebih ke coba ngolah aja dulu, siapa tahu orang lain ada yang kepicu untuk meniru atau sadar bahwa kopi itu adalah salah satu potensi yang sangat bagus di kita. Nah dulu dari tani terus diolah sendiri, kita coba dijual di kedai kita sendiri yang dulu tuh ya masih dari bambu lah. Kedainya juga lebih ke pengen kenalin ke warga lokalnya bahwa di kita tuh ada kopi ini tuh bagus, kopi ini tuh udah untuk saat ini internasional aja udah tahu kopi Kamojang. Nah dulu lebih kayak gitu, dan alhamdulillah kesini pengolah kopi, petani kopi makin banyak, pengolah kopi juga makin banyak. Saya lebih ke memposisikan diri mau main di mana, mau memilih posisi yang di mana supaya jadi supaya kita bisa jadi bekerja sama, bisa bareng-bareng maju gitu kan. Bukan berarti kita harus memonopoli kebun sendiri, diolah sendiri, kedai juga kedai sendiri gitu kan. Karena
tapi kita bagi-bagi pasti petani sebagai petani, pengolah sebagai pengolah, saya lebih dari industri middle ke hilirnya aja kayak gitu. Mungkin nih untuk saran pada generasi muda ini dari kopi nih, mungkin potensi usaha-usaha yang muncul itu Dari seperti kopi. apa saja tuh? Potensi Selain kafe itu. kalau dari usahanya sebetulnya dari kopi itu ada beberapa apa ya, ada beberapa segmen gitu ya. Ada petani, ada pengolah pasca panen atau disebut prosesor pasca panen, ada roaster itu yang profesinya menyangrai kopi, ada barista itu yang berarti kopi dan menyanyikan rasa-rasanya. Ada yang kedai kopi ya tempat usaha tempat kerja si barista atau si roaster kayak gitu. Dan sebetulnya apa namanya sekarang tuh emang di nasional juga barista itu kan diakui sebagai profesi dan ada sertifikasinya dari pemerintah tuh, karena profesi barista juga emang kalau kita ditekuni kita bisa jadi profesi kita bisa jadi barista profesional itu sangat menjanjikan. Kita bisa kerja ke luar negeri sebagai barista, kita bisa kerja di dalam negeri dengan gaji yang lumayan kalau misalkan kita memiliki profesi itu, kalau kita bisa membangun mungkin nih saran-saran pada generasi muda ketika misalkan terjadi penurunan nih, misalkan membuat usaha, nah saran dari Akang sendiri itu harusnya bagaimana nih menanggulangi hal tersebut? Dan misalkan kalau ada dari segi penurunan pas jalan usaha ya gitu. sebetulnya lebih apa ya, jangan gampang menyerah. Kalau kita menghadapi suatu kegagalan ya kita harus mencari di mana kesalahannya dan kita harus perbaikinya. Terus emang segala bidang usaha pun sebetulnya emang kuncinya konsistensi, dan kita mau belajar untuk mengembangkan usaha kita, untuk mengembangkan pengetahuan kita. Karena kalau misalkan kita gampang bosan atau kita gampang menyerah baru 1 bulan 2 bulan, dan misalkan usaha kopi ternyata lihat usaha lain kayaknya usaha itu bagus, apa yang lain di usaha yang itu kayak gitu lagi, gak lagi usaha itu nggak akan bagus. Karena suatu seseorang kan misalnya ada yang disebut branding image atau personal branding, saat dia bisa posisi di satu bidang. Di saat misalkan seneng gambar nih, seneng artwork, kamu menekuni 2-3 tahun di artwork orang lain. Di saat kamu mencari mencari orang yang berganti bidang itu pasti akan ke siapa-siapa, udah tahu personal branding atau di artwork pasti kayak gitu. Sama misal kalau di kopi juga, kalau di kopi itu udah jalan konsisten di kopi 3 tahun lebih, misalkan orang itu udah pasti tahu yang tukang kopi mah tuh ya itu udah kayak gitu. Kalau di saat kita cuma 1 bulan 2 bulan kita profesi 1 bulan 2 bulan bidang usaha lain, itu nggak akan bagus. Karena dalam segala dunia itu kan pasti berproses, nggak ada yang instan. Saya juga baru kayak gini sebetulnya pas kemarin Pak Rijal minta mau nggak jadi langsung buat sharing wirausaha. Setelah saya keberatan tuh banyak yang udah sukses sebetulnya dibanding saya gitu. Saya cuma kayak gini aja, dan saya kayak gini juga prosesnya nggak sebentar, 6 tahunan lebih. Kalau saya punya kayak gini dari tadinya jualan di lapak di Car Free Day kayak gitu. Mungkin kuncinya itu mulai aja dulu gitu kan. Kuncinya mulai aja dulu, jangan takut, tapi mulai aja juga. Kita mau memulai itu harus dibekali juga dengan pengetahuannya. Jangan kata saya tadi, kita mau gerak cuman modal berani aja ya nanti bisa-bisa kita mati bakal. Ya kita kan harus latihan dulu, harus dibekali dengan pembekalan pijakannya gitu. Ya sama mau usaha juga, minimal kita harus membekali diri dulu. Kita mau belajar kita mau belajar usaha di bidang apa misalnya. Nah kalau pada hal ini kopi, ya kita belajar dulu tentang kopi. Nggak ujung-ujung saya punya uang untuk kedai kopi, tapi kita melalui tentang kopinya masih nol, kan itu ya nggak baik juga gitu kan.
Terus kalau di usaha itu pengalaman saya pribadi, karena kebetulan saya suka sama kopi, saya suka dengan dunia kopi itu, makanya saya menikmati. Dan target saya itu bukan uang, nomor satunya bukan uang, makanya saya menikmati itu dan saya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau misalkan dalam usaha itu, kalau kita nggak suka, kalau kita money oriented, uang yang diutamakannya, di saat konsep kita menurun atau apa, pasti kita bakal stres, pasti kita bakal gampang menyerah. Makanya kita harus suka dulu dengan profesi itu, kita harus suka dulu dengan usaha itu, supaya kita menjalaninya juga bisa enjoy ya, gitu. Dalam penglihatan Kang nih sebagai pemilik kafe yang sudah lumayan sukses lah ya, masalah yang terjadi pada generasi muda ini ketika membangun usaha itu biasanya menggunakan itu salahnya di mana sih sebenarnya? Salah apa ya, Mungkin yang menyebabkan gagal gitu. ini selama ini yang ada teman-teman yang sharing atau ngobrol pengen usaha tapi udah mulai gitu soalnya itu jadi gitu. Kelihatannya sih mereka tuh lebih ke kayaknya udah terjebak zona nyaman dan mereka takut untuk memulai, takut dengan kegagalan. Misalnya kayak gitu, misalkan dia statusnya karyawan di pabrik apa itu, dia statusnya sebagai pekerja apa, dia mau memulai usaha itu dia takut gagal, takut usahanya penghasilannya tidak seimbang dengan penghasilan dia saat kerja. Biasanya kayak gitu, biasanya sih kebanyakan kayak gitu. Mungkin lebih ke berani mengambil resiko kayak Ya kalau usaha itu kayak gitu sih. Kalau kita ngambil resiko ini ya tadi lagi, kalau misalkan mati konyol ya itu benar-benar kita gambling, benar-benar kita judi. Tapi kalau kita dibekali dengan ilmu, dibekali dengan knowledge ya itu kita bisa meminimalisir resiko sebetulnya. Untuk resiko yang paling memungkinkan untuk misalkan membuat usaha seperti apa yang akan diangkat ini, apa sih sebenarnya resiko yang pasti mungkin akan dialami semua wirausahawan? Resikonya apa ya? Apa sih resiko? Resikonya apa sebenarnya? Kalau kata saya sih semua hal juga pasti selalu ada resiko ya. Cuman kalau apa ya, selama saya menjalani sih, karena saya juga tidak pernah pinjam uang berbagai selama saya usaha, jadi nggak ada resiko sih kalau kata saya. Cuman yang tadi itu, kalau misalkan si orang mau mulai itu takut, usaha itu dia takut gagalnya, penghasilannya tidak sesuai dengan penghasilan suami dia kerja, kayak gitu. Karena emang benar-benar kalau usaha itu nanti kita tahu pelatih bagaimana, tapi dari segi kerugian atau kegagalan yang usaha saya jalani nggak ada gitu. Kalau kata saya sih, cuman yang tadi paling pendapatannya yang fluktuatif, beda sama kita kerja di orang lain, pendapatan kita jelas yang menganggap. Untuk misalkan nih memotivasi generasi muda, menurut kakak nih manfaat apa saja sih yang kakak rasakan ketika kakak punya usaha seperti ini? Yang paling jelas sih, karena saya juga ngalamin kerja juga gitu, yang paling jelas sih teman lebih banyak, pengetahuan kita juga lebih luas karena kita interaksi dengan banyak orang yang beda-beda, orang yang macam-macam, profesi yang beda-beda. Terus mindset kita sih yang jadi berbeda dibanding saat kita lagi kerja. Itu sih yang pertama, yang paling bedanya. Terus yang kedua tuh, kalau usaha tuh lebih banyak di situ dibanding kerja. Karena kalau kerja tuh kadang dikasih kerjaan banyak pasti tuh kayak gitu, pengennya sedikit, malah itu udah kewajiban. Tapi gajinya pengen gede kan, kayak gitu. Pas ada kenaikan gaji teman beda 50 lebih gede, itu jadi bahan omongan gitu.
Bedaannya kalau usaha tuh dapat pas kita apa dapat ya alhamdulillah, kita makin banyak makin capek ya kita makin bersyukur. Kalau misalnya dapat istilahnya duit kita makin banyak kayak gitu kan. Kalau sepi maka kita juga pakai, kita improvisasi, kita apa, jadi istilahnya kayak gitu. Itu kan menyenangkan, kalau kata saya menyenangkan. Dan yang utama sih jangan terlalu apa-apa itu dinilai sama uang, apa-apa tuh apa yang targetnya itu uang, jangan kayak gitu, karena itu yang bisa jadi bikin stres. Mungkin harus sesuai passion yang kita sadari ya. Nah mungkin kayak gitu bisa. Dan saya juga selama ini banyak teman-teman juga ya emang dia tuh kerjanya di industri kreatif, ada yang di musik, ada yang youtuber, ada yang apa namanya advok, gambar, dan mereka bisa apa memenuhi kebutuhan hidup mereka dari profesi mereka kayak gitu. Jadi apa sebetulnya apa sih kita harus bisa menggali potensi diri sih, kalau katanya potensi kita tuh di mana, kita senangnya apa, coba itu sekali. Karena saya juga nggak tetap saya teman kopi, saya waktu kerja tuh emang udah ketahuan saya tuh suka usaha sampai nggak langsung ke kopi dulu, karena jualan cilok, karena jualan batagor nih, karena jualan celana dalam, jin, kayak gitu pakainya. Sampai ujung-ujungnya ketemu sama kopi, suka belajar coba jualan, dan selama dulu sampai sekarang saya masih tetap belajar kayak gitu. Mungkin kan yang sering dijumpai dalam memulai usaha seperti ini tuh pastilah pas awalnya langsung sempurna gitu kan. Ya, pasti. Pernah nggak sih misalkan pas awal membangun seperti ini, kan pas awal kita tuh ada misalkan komplainan dari pelanggan atau misalkan mulai kendala misalkan supaya kopinya kurang atau gimana gitu. Kalau jauh ke belakang sebelum kafe yang ini gitu ya, dulu yang waktu pertama jualan banget tahun 2015-2016, saya kan lebih ke berani aja, cuma belajar dari YouTube. Oh itu kopi itu gini ya, gampang, alat-alatnya, coba jualan. Tapi ujungnya saya tutup tuh malah malu sendiri tuh. Saya malu deh, pembakalan saya sendiri belum siap. Saya tutup bukannya sebelum, jadi saya lebih ke menjaga sebelum ada bahasa dari orang lainnya ketika ada kayak gitu. Juga saya sadar diri saya belum siap, saya harus pembekalan lebih kelas belajar lagi baru saya pas bahasa udah cukup siap, ya udah berani apa berdagang kembali, berjualan kembali, sampai belajar di jalan juga, sampai sekarang masih belajar kayak gitu. Kalau itu sih kayak gitu. Nah mungkin dalam membangun usaha ini apakah hanya satu orang yang harapkan saja atau misalkan kerja sama teman-teman rekan? Alhamdulillah sendiri, modal sendiri. Cuman buat sekarang sih coba buat teman-teman juga yang lain, coba dilibatkan di apa sih yang bisa dibantu buat teman. Jadi apa ya, soal karena ada kata-kata yang selalu saya ingat tuh, bisnis yang baik itu bisnis yang punya nilai manfaat buat di sekitarnya gitu. Makanya coba gimana sih bisa melibatkan teman-teman yang lain di usaha saya pribadi gitu, supaya mereka juga punya apa ya, misalnya bagi-bagi rezeki sama teman-teman yang sekitarnya. Soalnya buat saya juga kan si kedai atau si kafe itu emang jadi etalasenya buat saya, lebih jadi ruang tamunya gitu. Dan emang fokus usahanya bukan hanya di nilai tapi distribusi bahan mentah, distribusi bahannya, terus apa jasa harus juga sama kopi kemasan juga. Nah mungkin untuk tadi pendistribusiannya sendiri mulai kopi itu sebenarnya kemana saja sih supply-nya? Kalau sekarang sih masih Jawaan aja sih, kalau sekarang belum lintas pulau atau gimana, tapi ada beberapa ada yang dia tuh orang Bandung tapi tinggal di Jepang, dia
sering apa jadi masalah saya juga dia beli berapa ton misalkan tapi buat dijual tentang ada yang kayak gitu. Lebih ke ekspor mungkin ya bisa dibilang. Ya tapi bukan saya yang ekspor pada dia yang beli dia yang bawa sampai ke depan kalau ekspor Nah, mungkin untuk kesibukannya sekarang misalkan apa sih misalkan kesibukan yang sedang dijalani sekarang? kesibukan sekarang sih lagi mematangkan planning selanjutnya lagi ngebentuk program-program itu mensistematiskan mana yang paling duluan mungkin mampu dijalankan lebih ke sana sama saya mau tekan ke musim panen lebih ke konsolidasi ke petani sama produsen juga kalau sekarang kayak gitu. Dari kan tadi akan bilang awalnya pernah tuh berkebun. Nah untuk kebunnya sendiri sekarang gimana? Apakah misalkan akan jadi pemilik kebun tersebut dan banyak atau misalkan itu milik orang lain gitu? Kalau kebun itu sebetulnya kalau di Kamojang itu hampir semuanya itu lahannya lahan petani. Jadi kalau petani itu biasanya penggarapnya aja nanti akan nilai sharing, presentasi sharing yang harus dikembalikan ke petani. Jadi bukan jadi hak milik petani, si lahan itu lahan tetap hak apa statusnya milik petani. Kalau lahan punya saya dulu tuh sekarang udah nggak saya udah dioper garap ke yang lain karena saya tuh lebih ke ya udah bagi-bagi proses aja yang mau jadi petani yang mau jadi proses sekolah. Jadi bukan berarti saya nggak bisa mengolah pasca panen atau bertani ya, cuma lebih ke saya pengen mengingatkan bahwa itu jangan terlalu pengen monopoli apapun sama sendiri gitu, kita bagi-bagi aja karena biar saya sekarang saya nggak ngolah kopi, saya nggak punya kopi tapi tidak bisa jualan kopi kan. Dari situ kita bisa saling memajukan bagi-bagi aja kayak gitu. Karena kalau kita apa-apa semuanya pengen sama sendiri, sendiri malah sendiri, kedai sendiri, roasting sendiri. Mungkin dari segi margin itu emang besar gitu kan, tapi dari segi kita fokus, kita nggak bisa fokus di satu bidang dan kita nggak bisa maksimal di satu bidang itu di bidang tertentu. Karena kita kalau serakah pengen semua, pengen terlalu apa namanya uang yang jadi orientasi. Kalau kayak gitu ya kita nggak akan bisa jadi apa, kita nggak akan bisa maksimal di bidang yang kita jalani. Mungkin dari segi usaha kopinya sendiri itu apakah sangat menjanjikan gitu bang untuk misalkan dalam jangka waktu lama gitu, apakah masih baik gitu? Kalau saya sih ngebacanya itu untuk industri kopi itu trennya itu makin naik, tiap tahun itu makin naik, kebutuhan lokal saja pun semakin naik. Hanya mungkin pola kopinya yang bakal berubah. Kalau dari segi penikmat kopi tiap tahun itu makin naik, sangat signifikan gitu naiknya. Dari kayak misalkan yang kesini aja mungkin yang dari India sama yang dari kopi kemasan atau kopi konsumsi di rumah bisa jadi 1:10 lebih banyak yang mengkonsumsi kopi di rumah karena apa ya, kopi itu kan edik ya, sama kayak orang rokok gitu kan, pasti sehari ngopi itu dia pasti pasti misalnya pasti dia memaksakan untuk dia ngopi di rumah karena dia udah ketagihan, dan di saat udah jadi ketagihan otomatis kan kebutuhan apa itu semakin tinggi kayak gitu. Jadi kalau disebut perspektif yang gimana sebetulnya sangat bagus untuk jangka panjang ke depan karena emang trennya makin naik, efeknya makin naik. Mungkin untuk dari jenis kopinya sendiri nih, kopi apa saja sih yang akan jual atau misalkan yang disediakan di kafe itu? Kalau khasnya sih otentiknya sih kita jual ya kopi Kamojang sebetulnya kan. Kita hanya jual itu dari Kamojang yang kopi asli Kamojang. Cuman kalau di kedai kan ada menu macam-macam gitu kan, ada yang pakai sirup, ada yang pakai susu atau apa, ada kopi mocktail misalnya. Banyak sih kayak
Cuma dari segi otentiknya ya kita hanya jual, kita menonjolkan si kopi Pamojangnya. Untuk perbandingannya sendiri nih, mungkin dari kopi-kopi yang jadi klien sama kopi yang dari Pamojang ini, yang paling diminati sekarang di kafe Akang ini, kopi jenis apa nih sebenarnya? Kalau jenis itu, kalau kopi itu kan ada arabica, ada besar. Kalau Pamojang kita cuma punya arabica. Dan itu yang sangat diminati sama customer di sini. Dan mereka bisa datang ke sini nggak harus nanya di sini kopi apa aja, jadi udah nanti oh di sini hanya kopi Pamojang. Tinggal ya istilahnya kita sudah mulai pada tahu juga, dan memang itu yang kita perjualkan di sini kopi Pamojang. Mungkin lebih menonjolkan hasil kebun di daerah sendiri ya kan? Ya karena jadi kalau saya dari dulu juga pertama main kopi di sini, saya maksudnya tidak apa ya, tidak ego menjual pagi nih kopi Pamojang paling enak misalkan paling ini, biasa nggak kayak gitu. Cuma karena kebetulan saya tinggal di kaki gunung Pamojang, di daerah saya daerah penghasil kopi gitu kan, dan kalau dilihat juga kopi itu bersifat konservatif, menambahkan cadangan air bisa menghasilkan oksigen. Ya makanya saya lebih ke mengkampanyekan kopi Pamojang supaya banyak dari petani sayuran berkopi supaya bisa konsumsi lokal makin tinggi, otomatis petani kopi makin banyak, otomatis sayuran bakal tergeser sama kopi. Di saat kopi makin banyak, misalnya kan itu bisa mengurangi potensi banjir juga, bisa meningkatkan udara yang bagus juga karena oksigennya lebih baik, cadangan air lebih bagus kayak gitu, dan mengurangi potensi banjir juga saya juga. Makanya saya lebih utama kita kopi lokal. Oke nih, yang akan tahu nih mengenai misalkan kopi yang dari Pamojang ini, manfaatnya sendiri apa sih? Manfaat untuk Masalah kopi itu ya, misalkan apa? Ya manfaat untuk pada diri kita tuh misalkan gimana tuh? manfaat, ya manfaat ya maksudnya manfaat dari Manfaat segi dari ekonomi. segi ekonomi misalnya, dari segi pertanian gitu. Setelah Kalau Akang misalkan suka gitu. manfaat dari segi ekonomi sih ya contoh saya bisa menyambung hidup dari dulu sampai sekarang dengan tidak ada jadi dapat melewati pinjam uang untuk pengusahaan jika kita pengen menularkan ke yang lain tuh, ini saya juga bisa diusaha di kampung dengan memanfaatkan potensi yang ada di kita gitu kan, lebih ke pengen menularkan itu. Malah di saat di sini kayak kemarin di Pamojang ada yang buka kedai, saya sangat senang. Oh, mau buka kedai ya udah saya bantu dari mulai istilahnya menyiapkan bahan bakunya, bikin resepnya saya bantuin sampai ke training buat si barista yang nantinya kerja di sana saya bantu. Malah saya senang di saat kayak gitu karena cita-cita saya tuh untuk si daerah Pamojang, saya pengen bahwa di sini tuh kayak Lampung ataupun Bayuk, di saat orang datang ke Lampung seolah-olah orang tuh wajib bawa kopi Lampung kayak gitu, dan istilahnya mereka tuh bangga dengan kopi daerah sendiri gitu. Dan di saat lokal kayaknya udah kebangun, maka bakal banyak bermunculan potensi-potensi usaha baru, salah satunya itu di bidang kopi. Apalagi kalau misalkan ini nanti udah bisa jadi destinasi wisata untuk si kopi sendiri, otomatis nanti bakal banyak usaha-usaha baru atau profesi-profesi baru yang berhubungan dengan kopi nanti keluasan pemberdayaan istilah apakah tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat dan petani juga. Nah mungkin kan secara culture-nya sendiri dari tiap daerah itu kan berbeda nih ya. Ya. Untuk misalkan melihat peluang usaha kopi ini, misalkan nih ada orang kan di tiap daerahnya kalau misalkan buat kafe itu agak kurang gitu misalkan.
ada juga tiap daerah yang misalkan apa lebih hype-nya itu kopi kemasan gitu. Ya, Nah, kopi saset kayak gitu. Ya, untuk melihat peluang sendiri itu untuk usaha kopi itu gimana sih? Sebetulnya sih itu lebih ke apa namanya, lebih ke selera itu mereka belum tahu, atau si sebetulnya kita sebagai pelaku juga tinggal bisa masanya emang macam-macam. Ada kopi yang senang pakai susu, misalnya senang kopi hitam yang pakai gula, atau kopi saset ya kopi itu dominannya pahit sama manis misalnya. Ya kayak gitu kan, bisa mereka nyoba kopi yang rasanya asam, mereka ngerasakan kayak gitu, karena kita emang apa mengambil yang maksudnya. Sebetulnya itu tinggal kitanya aja improvisasi yang tadi kata saya itu kan. Di saat kita improvisasi dengan keadaan atau kebutuhan pasar, ya otomatis itu bisa dijual buat kita kayak gitu. Mungkin cara yang paling ampuh itu kita mencoba dulu menyesuaikan apa nih misalkan ya laku di sini, misalkan usaha seperti apa yang harus dijalankan itu daerahnya. Mungkin kalau kita misalkan hanya melihat atau hanya meneliti saja tidak cukup gitu kan ya. Harus langsung bereaksi. Iya betul, karena kan apa namanya ya, kalau ini kalau seumpamanya ulah cenah gitu ya, ulah cenah atau usaha itu misalkan jadi pakai gitu. Kalau kita mencoba, kita jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Jika ya misalkan orang lain ngomongin teman kita misalkan, wah sih itu mah gini kayak gitu, jangan langsung kita bisa menilai pas kita kenal sama dia kayak gimana kayak gitu. Jangan memutuskan sebelah pihak, sama di usaha juga kayak gitu. Jangan langsung bisa menjadi gimana selama kita belum mencoba. Ya coba dulu aja yang kita tahu, karena istilahnya kan kalau usaha itu bisa ditiru, tapi kalau rezeki itu nggak bisa. Biarpun kita bisa meniru usaha yang sama, belum tentu rezekinya sama kan kayak gitu. Itu lebih kayak gitu. Untuk kakak sendiri rata-rata pas awal itu apakah misalkan langsung sukses atau misalkan entah dulu nih misalkan dari berapa minat misalkan. Kalau sukses sih saya juga belum sukses karena sukses buat saya itu lebih ke banyaknya orang yang punya nilai manfaat dari usaha saya sih, lebih dari situ. Kalau apa yang ada sukses buat saya sukses buat saya itu yang punya mobil atau punya rumah sendiri gimana sih kalau buat saya gitu. Kalau selama ini ya saya lebih ke yang penting saya tetap konsisten. Kalau sebelum usaha saya berkembang, ya mungkin berkembang, tapi kalau sebelum sukses saya belum merasa sukses. Dan juga sampai sekarang masih tetap belajar. Mungkin jangan cepat puas gitu ya kan ya, Jangan cepat puas. Dan jangan ngerasa kita tuh udah apa ya, udah paling benar atau kita tuh udah paling bisa. Ya kita tetap belajar. Mungkin dari anak sendiri ada nggak misalkan saran kepada anak muda untuk yang ingin berusaha? Yang ingin berusaha lebih ke yang tadi kata saya, lebih ke coba dari potensi diri, minat kita di bidang apa, bakat kita itu di bidang apa, coba gali itu, temukan apa ke dalam di bidang itu, dan konsisten. Jangan takut mulai kayak gitu. Jangan terkendala sama uang mah istilahnya mau mulai dalam modal ratusan ribu aja banyak sebetulnya yang bisa sukses dengan modal awal seperti itu. Jadi istilahnya jangan Mungkin harus bertahap dulu ya kan ya. Jangan lihat orang lain seperti ini kita ingin seperti mereka gitu. Karena kan kita ilmunya juga belum tahu gitu kita. Di saat kita melihat orang yang asal harusnya itu jadi motivasi. Oh dia juga pengen kayak gitu, tapi
caranya yang kayak gimana kan kayak gitu, mau melakukan itu kita langsung di atas kan. Dan emang segala sesuatu juga yang semakin sulit kita mendapatkan otomatis kita akan semakin sulit untuk melepaskannya kayak gitu. Tapi apa yang gampang kita raih pasti kita juga akan gampang melepasnya. Eh, Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih kan. Harapan di dunia wirausaha, terutama di daerah Akang ini, harapannya bagaimana kita? Harapannya sih kedepannya itu makin banyak UMKM dan profesi-profesi industri kreatif yang ada di istilahnya usaha di daerah saya sendiri. Karena kalau di Bali itu banyak sekali potensi yang ada di daerah di setiap tahun juga pasti selalu ada potensi yang dan selain di daerah itu di dirinya sendiri pun pasti selalu ada potensi. Yang tadi kata teman saya itu kan dia cuma misalnya dia profesinya advok, dia tukang gambar gitu, tapi dia juga nggak nyangka bahwa gambar itu dia jual ke Eropa, bahwa tapi apa saya nggak percaya kalau misalkan ternyata band-band ada band yang sampai kapal albumnya dibikin oleh dia, kalau dia tuh orang sini orang Majalaya dan sampai ke band metal aja kapal albumnya dibikin sama dia. Terus ada temennya juga dia YouTuber sampai dikenal senasional di Bali orang Majalaya, dan itu bisa menjanjikan gitu kan. Ada temen yang misalkan berprofesi di musik juga, dia konsisten dan itu menghasilkan juga. Misalnya selain kita jeli melihat potensi daerah, kita juga harus jeli melihat potensi yang ada di Indonesia juga. Baik Kang, terima kasih nih kepada Kang Ramdan yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat ini. Lebih ke bagi pengalaman sih, bukan memberi, maaf ya, bukan memberi, tapi mau berbagi pengalaman aja. Mungkin kawan-kawan semuanya sekarang kita masuk kepada sesi kedua ya, yaitu tanya jawab. Baik yang berada di Zoom mungkin apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Ada suara. Tadi katanya mau bertanya Ridha. Silakan. Baik, sudah ada yang ingin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan nih dengan siapa? Ya. Tadi tanya. Dari Ridwan mungkin pertanyaan seperti apa yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa langsung jelaskan. Iya, emang saya juga memang karena itu juga ya, otomatis apalagi kan notabene tempat umum, tempat orang untuk berkerumun sudah kalau tapi satu. Tapi kalau kita bisa, ya tapi kalau kita bisa improvisasi kita putar otak, berarti kita harus jeli
melihat peluangnya. Berarti kan sebetulnya orang-orang itu yang udah edik sama kopi, orang yang udah kebutuhan kopi, mereka tetap pengen kopi. Cuma caranya aja yang beda, mungkin dia nggak harus datang ke kedai. Mungkin kita bisa mendorong dari produk dalam bentuk kemasan supaya mereka bisa mengkonsumsinya di rumah. Kalau kemarin saya kayak gitu. Itu padahalnya kita di kopi gitu ya. Kalau di usaha ini mungkin berbeda. Kalau saya sih menurut kayak gitu. Nah mungkin dari Ridwannya sendiri mungkin Kang Rana sudah memaparkan jawabannya. Apakah misalkan ada tanggapan misalkan? Ada yang misalkan ingin ditanyakan gitu atau kurang jelas? Atau sudah cukup? Kendala jaringan mungkin. Mungkin sudah cukup ya. Mungkin next ada yang ingin bertanya kembali. Ya, baik, bisa perkenalkan diri dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Zulma. Izin menanyakan. Sebelumnya terima kasih semua para narasumber telah sangat bermanfaat. Pertanyaannya adalah yang suatu bagaimana cara harga jual jika harga jual Bagaimana cara menentukan harga jual produk kita ya? Ya, kalau untuk harga jual produk sih biasanya itu kan harga bahan baku ditambah ongkos produksi ditambah kemasan dan biaya marketing. Biasanya sih ke sana. Tinggal kita memilih kita mau mengambil persentase berapa persen, tinggal tambahkan aja. Terus kalau misalkan kita ingin memilih menyesuaikan dengan kantong si customer kita tinggal bikin produknya aja. Kita si produk ini mau ke segmen yang mana. Misalnya kita mau bikin dua opsi bahwa ini emang segmennya menengah atas, yang ini emang menengah bawah, atau yang ini usia menengah ke atas, yang ini menengah ke bawah. Tinggal kayak gitu aja sih. Kalau hitungan HPP itu lebih kayak tadi kan modal bahan baku ditambah ongkos operasional ditambah kemasannya mungkin dan marketing, biaya marketingnya, tinggal ditambah persentase margin yang mau kita ambil. Bagaimana, apakah puas dengan tanggapan yang diberikan Kang Rana? siap, terima kasih. Mungkin saya kasih kesempatan satu orang lagi ya untuk bertanya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, bagaimana? Bisa perkenalkan diri? Kenapa dinamakan ekopil? Sebetulnya kenapa dinamakan ekopil itu karena awal katanya ekopilens. Jadi kita punya, karena nama itu doang gitu kan, kita pengen usaha gitu itu emang punya nilai baik untuk lingkungan kita, khususnya hutan itu sendiri, karena kita juga mulai sedikit dari isi hutan, maka kita harus punya nilai timbal balik untuk hutan itu sendiri. Dan kalau saya sih lebih ke kata saya juga, kalau rezeki itu emang nggak selalu dalam bentuk uang gitu aja.
teman yang banyak, teman yang baik itu juga ada. Terus di saat kita saya makanya selalu mengamankan kopi karena saya juga sering bekerja sama dengan Panunu. Panunu kan memang penggiat konservasi gitu, penggiat penghijauan hutan, dan emang sebagian penghasilan dari usaha saya juga emang disumbangkan untuk mendukung kegiatan penghijauan hutan juga. Dan saat penghijauan hutan itu kan di saat selama pohonnya otomatis itu jadi nilai amalnya juga buat kita. Selama pohon tumbuh menghasilkan oksigen yang diserap oleh banyak orang dan menyimpan cadangan baik untuk banyak orang, itu ada nilai amal juga buat kita. Kalau risetnya sih lebih ke apa ya? Ya gimana gitu. Yang lebih ke menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang memang lagi berlangsung itu kan emang di saat kita memang kondisi seperti apa, di saat kondisi pandemi kayak gimana, di saat misalkan kebutuhannya makin tinggi atau kebutuhannya makin rendah, otomatis kita menyesuaikan dan kita membuat planning-planningnya, riset-risetnya juga kayak gitu. Mungkin gimana, apakah sangat puas dengan jawaban atau ada tanggapan Atau ada tambahan? atau ada tambahan mungkin? Ya, ya kayak gitu. Lebih ke melihat tren yang sedang berlangsung sekarang kayak gimana. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan cukupkan. Hadirin akan data yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah berbagi kepada kita semuanya, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias kita pada hari ini. Mungkin untuk sesi kali ini kita mengadakan sesi dokumentasi. Oke, bisa diaktifkan kameranya semua yang ada di Zoom. Apakah sudah melakukan semuanya? Bisa itu ya. Coba siap-siap. 1, 2, 3. Apakah sudah? Baik, terima kasih sekali lagi kepada yang sudah menyimak diskusi kita hari ini. Akhirnya saya Renaldi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.